ghairi. Jadi kan ada pertanyaan, faikilah ketika ditanya atau dimana takun asluhu aqal min salasah au aksar min arba'ah. Kenapa kok pokok dasarnya itu kok tidak boleh kurang dari 3 huruf atau lebih dari 4 huruf? Yumkin ayyujaba anhu biwujuhin. Mungkin kita akan menjawab dari beberapa sisi. Amma ada muziyadah fa min wujuhin. Tidak ada penambahannya itu ada beberapa alasan, itu ada beberapa wajah. Awalan, fali'anna al-gharad min az-ziyadah ala thalathati tawassul. Karena tujuan dari ziyadah tersendiri itu adalah lebih dari 3 sendiri, itu adalah tawassul. Tawassul fil kalam, yaitu intinya membuka ahlan lah kalau mau menambah. Akan tetapi wahwa yahsul bil rubai, ternyata itu sudah ada, bisa direalisasikan pada fil rubai. Jadi gharad penambahan itu bisa, tapi di sana secara dasar itu hanya bisa dilakukan pada fi'il rubai. Jadi bisa lebih dari 3. Amma saniyan fali'annal fi'il sakil min haitsul makna. Karena fi'il itu kalau dilihat dari sisi makna itu berat ya. Karena apa? Ya sudah menunjukkan sesuatu yang di sana tadi menunjukkan hadas wal zaman. Itu dipandang menurut orang Arab, dengan kita ya, barometernya bukan kita orang Indonesia yang makannya tempe dan yang lain-lainnya. Itu menurut orang Arab berat. Fali'annal fi'la thaqilun min haitsul makna. Idzal fi'lu yadullu 'alal hadas, karena fi'il itu menunjukkan 'alal hadas bi jauharihi. Jadi dia itu menunjukkan arti pekerjaan. Wa 'alaz zaman bi sughati, dalam segi sifatnya dia menunjukkan arti zaman. Kalau madhi menunjukkan zaman yang telah lampau, kalau mudhari menunjukkan zaman yang sekarang atau yang akan datang, hal atau mustaqbal. Falau zida ala arba'atin lazima as-saqlu lafdhan makna. Kalau itu ditambahkan lebih dari 4 huruf, niscaya akan berat secara lafaz dan makna. Lafaznya sudah berat, maknanya juga berat banget. Jadinya berat tambah berat, jadinya berat banget. Menurut orang Arab, dengan kamu tidak bisa dijadikan ukuran. Orang bicara bahasa Arab aja masih susah kan, kita kok bisa mau dijadikan ukuran. Makanya ukuran kita mengatakan berat ya, kita ikuti. Kalau orang Arab mengatakan berat ya iya, kita katakan berat juga. Dan itu menjadi kaidah di dalam masalah penentuan, oh ini tidak boleh seperti ini dan itu. Wa yakhruju an haddil i'tidal, maka ketika sampai itu terjadi maka itu akan keluar dari batasan normal gitu. Wa amma salisan, adapun yang ketiga, fali annahu far'ul ismi, karena dia itu adalah cabang daripada isim, bukan dasar. Kalau kita mengatakan isim adalah dasar, sedangkan fi'il adalah far'. Fali annahu far'ul ismi wa huwa yahmu, sedangkan isim itu bisa sampai dengan falau bisa al-fi'li lazima al-musawah bainal asl wal far'. Andaikan fi'il itu boleh sampai 5, maka niscaya akan terjadi kesamaan antara asal dan far'. Alasannya seperti itu, yaitu antara fi'il dan isim nggak ada bedanya dong. Seperti yaitu wahiyah mustaqiyah, itu tidak disukai. Idil far'u yang bagi ayyakuna munqatan anil asli bidarajah. Ya karena apa yang namanya far' seharusnya dia itu derajatnya ya lebih di bawah dibandingkan yang asal itu. Maka posisinya itu yang namanya far' bukan asal atau bawahan, itu harus ya derajatnya lebih di bawah dibandingkan yang asal. Ini alasan. Jadi ada 1, 2 dan 3. Wa amma adamul qillah anis sulasi. Adapun alasan kenapa kok tidak kurang dari 3. Sawaun akana isman au fi'lan, baik itu kalimat isim ataupun kalimat fi'ilnya, fali annahu la budda fihi ma min hurufin yubtada'u bihi. Alasannya apa? Karena pada kalimat fi'il dan kalimat isim itu harus ada huruf yang bisa digunakan untuk menjadikan permulaan start. Kalau hanya 2 huruf, startnya di mana? Orang nanti juga harus ada wakof gitu. Seperti kot.
dimulai dengan huruf qad kok langsung disetar huruf berikut di stop di huruf berikutnya. Contoh qad kan itu tidak bisa. Makanya fiil itu batas maksimal, fiil dan isim batas minimal itu tidak boleh kurang dari 3. Alasannya apa? Karena yang pertama, huruf pertama itu sebagai huruf yang dibuat setar untuk membaca permulaan. Wa min hurufin yuqafu alaih, dan juga harus ada huruf yang di sana untuk diwakafkan gitu. Wa min hurufun yafriqu bainal ibtida' wal waqf. Dan juga harus ada huruf yang di sana membedakan, memisahkan antara ibtida' dan waqf. Maka batas minimalnya akhirnya diputuskan tidak boleh kurang dari 3, baik itu kalimat isim ataupun kalimat fi'il. Liyakunu hazizan bainal mubtada bihi wal mauquf alaih, agar supaya nanti bisa siap antara mubtada dan mauquf alaihnya itu bisa itu. Liwujubi ayyakuna al-huruf al-mubtada bihi mutaharrikan, karena syaratnya bisa dimulai itu kan kalau huruf liwujubi ayyakuna al-huruf al-mubtada bihi itu mutaharrikan, huruf yang dibuat setar itu harus berharokat. Limtina ini tidak bisakin, karena tidak bisa kalau dengan menggunakan huruf yang tidak berharokat atau huruf mati. Wali wujubi ayyakuna al-huruf al-mawquf alaih sakinan, dan huruf yang di sana dibuat berakhir harus berakhir juga harus ketentuannya harus huruf yang mati. Kalau ketentuannya di dalam masalah permulaan itu harus berharokat, sedangkan ketentuan di dalam masalah waqaf itu harus sukun. Maka itu menjadi ketentuan yang di sana menuntut bahwasanya bangunan kalimat fiil dan kalimat isim itu tidak boleh kurang dari 3 huruf. Li'anna min adatihim annahum la yaqifuna illa ala sakin, karena menjadi kebiasaan orang Arab bahwasanya mereka tidak berhenti kecuali hanya pada huruf yang mati. Kama annahum la yabtadi'una illa bil mutaharrik, sebagaimana mereka tidak bisa memulai kecuali pada huruf yang berharokat. Falamma tanafaya, dan ketika keduanya itu tidak ada, bagaimana? Ayat huruf al-mubtada bihi wal mauquf alaihi bi sifat likauni mubtada mausufan bi sifatil harakah wal mauquf alaihi bi sifatis sukun istakrahu muqaranatiha. Maka di sana muqaranahnya itu tidak disukai. Fafasalu bainahuma bi harfin mutawasid, maka di sana harus ada pemisah di antara keduanya. Nah, karena kita sudah menentukan di sana huruf awal harus berharokat, huruf akhir harus mati, dalam waqaf itu harus wati, dalam ibtida itu harus berharokat, maka di sana harus ada pemisah antara kedua tersebut. Maka ditambahkanlah 1 huruf lagi di tengah yang di sana memisahkan antara 2 huruf yang buat setar dan juga buat berhenti. Karena apa? Masa setar langsung berhenti gitu? Kan nggak mungkin kan? Baru setar langsung berhenti. Jadi tidak memenuhi persyaratan. Setar lari sekitar berapa meter ada finishnya berhenti. Nah, begitupun dalam masalah kalimat isim dan kalimat huruf. Waliqa'il ayyakul kanangkul al-kalimat min al-huruf hazin al-mutawassit bi an naqul al-huruf al-mutawassit la yahlu ayyakuna mutaharrikan aw sakinan. Wa ala kulli taqdiraini yalzamu at-tanafi al-madhkur ma'a hadina li annahu in kana al-mutawassit mutaharrikan yalzam at-tanafi bainahu wa bainal mawquf wa bainal mawquf alaihi, wa in kana sakinan yalzam at-tanafi bainahu wa bainal mubtada'i. Jadi ini ada pertanyaan seperti ini. Ya nanti kalau di sana ya kemungkinan saja huruf tengah itu kan bisa saja berharokat, bisa saja mati itu. Jadi kan itu gak jadi alasan kata mereka ini yang menuntut bahwasanya ini gak jadi alasan yang relevan, yang yang sebenarnya istilahnya kalau bisa dikatakan kasar ini dibuat-buat saja sebenarnya alasan seperti itu.
Ya mungkin nanti kita jawab itu loh. Wa mungkin ayyujab anhu bi annal murad bil huruf al mutawassit wa nafsuhu wa jawhuruhu ma'aqab in nazar an harakatihi wa sukunihi. Ya mungkin saja kita jawab seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan huruf mutawassit ya secara dzatiyahnya itu tanpa tanpa memandang itu berharokat ataupun mati, ya tidak, tanpa kita memandang harus seperti ini gitu. Ya tidak, intinya bahwasanya jangan setar langsung berhenti gitu. Harus ada istilahnya pergerakannya, namanya juga istilahnya ada mulai terus tengah-tengah terus berhenti. Maka seperti itulah alasan yang diberikan. Fa in qila, ketika ditanyakan yajuzu ayyakuna kullu wahidin minal ismi wal fi'li sunaiyan. Kalau ada yang mengatakan ya mungkin saja dari isim dan fi'il itu mempunyai hanya 2 huruf, di annahu waqa'a fi kalamil Arab wa wuqu'u syai'i dalilun ala jawazihi. Karena hal tersebut faktanya ada di dalam bahasa Arab. Wa wuqu'u syai'i dalilun ala jawazihi. Dan ketika fakta itu ada, kata mereka, itu adalah bukti bahwa itu boleh. Pada kenyataannya, kata mereka yang menanyakan hal-hal yang di sana, mungkin fi'il dan isim itu hanya 2 huruf. Karena kenyataannya di kalimat di bahasa Arab itu ada kok. Dan ketika ada berarti itu menunjukkan itu adalah hal yang boleh. Amma wuqu'u fil fi'li, adapun contoh yang terjadi pada fi'il fanahu sun wa bi wa amsalihima. Contoh sun dan bi itu kan kata mereka itu 2 huruf. Dan juga lafaz bi juga 2 huruf. Kenyataannya ada kata mereka. Fa inna kulla wahidin minhuma fi'lu amrin ma'a annahuma sunai. Yang mana setiap dari satu sun dan b itu adalah fi'il amar dan itu 2 huruf. Wa amma wuquhu fil ismi fanahu akhun wa abun wa yadun wa damun. Adapun fakta tadi yang di sana terjadi pada kalimat isim adalah pada contoh akhun abun yadun dan damun. Kata mereka seperti itu. Terus bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Wa yujabu anil awal biwajhaini. Maka kita akan menjawab pada permasalahan pertama, yaitu permasalahan yang di sana kenyataannya terjadi pada fi'il ada yang 2 huruf. Bagaimana tanggapannya? Al awal annal murad min qaulina annal fi'la la yajuzu ayyakuna sunaiyan al fi'lu al madhi wal mudhari dunal amr. Bahwa yang kita maksud bahwasanya annal fi'la la yajuzu ayyakuna sunaiyan, bahwa fi'il itu tidak boleh terbangun dari 2 huruf, yang dimaksud adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari, bukan fi'il amar. Fa innal amr, alasannya apa? Fa innal amr yajuzu ayyakuna ala hurufin wahid. Karena amar itu pun boleh, mungkin saja dia dengan 1 huruf saja. Seperti contoh ki. Fadlan ayyakuna ala harfaini. Apalagi hanya masalah 2 huruf. 1 huruf pun terjadi dalam masalah fi'il amar gitu. Tapi dalam masalah fi'il madhi dan mudhari itu tidak mungkin. Jadi intinya kalau fi'il amar ya oke-oke aja, 2 huruf oke-oke aja, bahkan 1 huruf kan oke gitu. Tapi kalau di dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari enggak akan terjadi. Sampai mana tadi? Asani anna asla sun sod wawu nun, sun panjang itu. Wa aslu bi fahudifatil wawal ya. Ini adalah kaidah di dalam masalah iqlal. Fahudifatil al wawal ya liltiqa is-sakinain. Pembuangan wawu dan ya itu dikarenakan ada 2 huruf mati yang bertemu. Jadi sun dan bi itu apa huruf matinya? Yang pertama pada contoh sun adalah wawu dan nun. Yang kedua pada contoh bi adalah ya dan ain. Maka itu bertemunya 2 huruf yang mati menuntut harus dibuang yang salah satu. Yang salah satu yang harus dibuang huruf apa? Huruf ilat. Kenapa kok yang dibuang huruf ilat?
ya karena dia dari penyakit gitu loh. Istilahnya ilat itu adalah penyakit. Jadi sesuatu yang asalnya itu mau jadi normal sehat karena kemasukan huruf wawu alif ya itu nanti bangunan-bangunan yang semestinya mengikuti barometernya seperti lafaz uful sun itu hal-hal seperti itu karena kemasukan wawu alif dan ya akhirnya bangunan tersebut tidak bisa utuh lagi. Karena kalau ada penyakit ya otomatis harus penyakitnya disingkirkan biar apa? Biar bisa memberi faedah. Kalau nanti yang dibuang huruf sihatnya terus apa faedahnya itu loh? Tidak akan bisa. Bahkan itu akan menghilangkan makna yang dimaksud. Fal mahdhuf minhuma fi hukmil baqi. Adapun yang huruf yang dibuang di dalam hukum tersebut ya masih ada kenangannya lah gitu. Ya tidak otomatis dibuang hilang terus tanpa kenangan, tanpa ada asarnya, pasti ada asarnya. Bila an ala annal mahdhuf bil ilal fi hukmil ats-tsabit indahum, karena berdasarkan bahwasanya sesuatu yang dibuang disebabkan penyakit atau disebabkan adanya ilal itu masih dihukumi ada, walaupun ya masih menyisakan goresan-goresan apalah itu. Wal murad min qaulina, adapun yang kita maksud dari ucapan annal fi'la la yajuzu ayyakuna sunaiyan, yang dimaksud dari ucapan kita fi'il itu tidak boleh dia berdiri dari dua huruf, terdiri dari dua huruf saja, yaitu dari sisi apa? Bihasbil wad'i, dari sisi asal peletakannya, asal kita membuat huruf kalimat itu tidak boleh. Kalau kalimat fi'il dan isim itu tidak boleh kurang dari dua huruf. Adapun karena itu ada penyakit, ada alasan-alasan yang lain itu kan karena kita, tidak mempengaruhi. Yang penting kita asalnya sudah kita bikin tidak kurang dari 3 huruf sudah beres. Nanti kok akhirnya kok harus seperti ini gitulah, harus tersisa 2 huruf pada fi'il amar atau bahkan 1 huruf, itu yang penting kita pada awalnya tidak membikinnya 1 atau 2 huruf saja, tapi sudah kita memenuhi standarnya yaitu 3 huruf. Fala yarid an-naqs, maka di sana tidak ada kekurangan sebenarnya. Maka intinya kita sudah bisa membantah, menjawab apa yang dikatakan orang yang di sana mengatakan kenyataan itu ada faktor. Jangan kamu katakan kenyataan yang di sana tanpa sebab gitu. Kenyataannya ada kok seperti ini, kenyataannya ada seperti ini. Itu kenyataan yang di sana disebabkan ini. Kalau tidak ada sebab ini, tidak akan ada kenyataan yang seperti itu. Paham? Wa anisani bi anna aslu abun. Jadi kita yang kedua, katanya juga ada pada kalimat isim itu yang kurang dari 3 huruf. Nyatanya ada kok lafaz abun, lafaz akhun, lafaz damun, lafaz yadun. Itu kalimat isim, tapi di sana kurang dari 3 huruf. Bagaimana kita menanggapi jawaban tersebut? Wa anisani bi annal asla abun, abu. Ada wawunya. Wa akhun, akhu, wa yadun, yadayun, wa damun, tumun. Fahudifa min kulli wahidin minhuma harfa illatin, maka namanya penyakit itu dimanapun letaknya harus kita obati. Meskipun akhirnya kita sendiri ya ada merasa kurang gitu. Tapi ya kalau tidak diobati, tidak disembuhkan, bagaimana akan bisa berjalan dengan normal, dengan kondisi yang normal. Wal murad min qaulina innal isma la yajuzu ayyakuna sunaiyan bihasbil wad'i. Apa yang dimaksud bahwasanya isim itu tidak boleh kurang, tidak boleh terbuat dari 2 huruf saja, itu dipandang dari sisi awal kita membuatnya. Jadi kalau di pertama bikin huruf kalimat isim itu tidak akan kurang dari 3 huruf. Adapun faktor-faktor yang lain itu jangan disalahkan ya, itu faktor. Wa kullu wahidin minha laisa sunaiyan fil wad'i fala yarid an-naqs. Maka di sana ya intinya tidak ada kekurangan. Nah, intinya ada faktor lain yang menuntut hal seperti itu. Langsung kita beranjak ke pembahasan berikutnya. Capek gak? Enggak. Bosan.
Ta'rifus salim, pengertian salim. Karena tadi kita membahas tentang salim, apa itu salim? Di sini kita akan mengungkap apa itu salim. Di sini pengarang mengatakan wa na'nibis salim ma salimat hurufuhu al-asliyah allati tuqabal bil fa' wal ain wal lam min hurufi illah wal hamzah wa tadhif. Ya, kalau istilah salim atau yang selamat atau tidak ada penyakitnya itu seperti apa? Wa na'nibis salim ma salimat hurufuhu, hurufnya yang di sana, huruf dasar, huruf pokoknya itu selamat. Selamat dari apa? Yang mana posisi allati tuqabil bil fa' wal ain wal lam. Yang di sana posisinya itu sesuai runtutan fa, ain, lam, jadi fa'ala. Pada 3 huruf tersebut itu tidak ada satupun huruf yang di sana berupa huruf ilat, berupa hamzah, berupa tad'if. Jadi yang dikatakan salim itu yang menjadikan barometernya adalah lafaz contoh fa'ala, fa, ain, lam. Ketika ada di antara salah satu di antara fa, ain, lamnya ini ada yang berupa hamzah seumpama, seperti contoh amala, melamun, itu kan di sana sudah keluar dari kata istilah salim. Karena apa? Karena syaratnya salim itu antara fa fiil, ain fiil dan lam fiilnya tidak boleh berupa apa? Huruf ilat, hamzah dan tadhif. Ini harus kita pegang dan harus kita ingat dalam masalah ini. Jadi kalau ada di sana tadhif, contoh seperti madda, di sana kan ada tadhif, madda ada tadhif. Apakah di sana dikatakan salim? Tidak, karena di sana ada tadhif yang seterusnya. Tapi nanti ada juga yang tadhif gitu, seperti farroha. Kenapa itu tidak dikatakan ghairu salim? Kenapa masih dikatakan salim? Farroha yufarrihu tafriha, padahal di sana ada bentuk tadhif. Jadi yang kita katakan huruful asliyah itu harus kita tahu dulu huruf asliyahnya itu apa itu. Jadi fa, ain, lam. Kalau pada contoh apa tadi, karroro dan yang lainnya itu tadhif, tidak pada masalah huruf asliyah, tapi itu penambahan. Maka penambahan seperti ini tidak mempengaruhi pada masalah aslinya. Jadi yang penting itu huruf aslinya yang 3 yang berupa fa, ain atau lam itu yang jadi barometer adalah fa, ain, lam. Kenapa kok fa, ain, lam yang dipilih? Saya nggak tahu, nanti ada alasannya sendiri. Akul al-murad bisalim inda syarfiyin. Apa yang dimaksud dengan salim menurut syarfiyin? Ma salimat hurufuhu al-asliyah allati tuqabil bil fa wal ain wal lam, yaitu huruf-huruf dasar yang di sana yang yang menjadi patokannya adalah fa, ain, lam itu selamat min hurufil illah wal hamzah wa tadhif bi an lam takun hurufuhu al-asliyah syai'an min hurufil illah. Dengan gambaran bahwasanya huruf asalnya itu tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat ada 3, yaitu wawu, ya dan ba, dan tidak berupa hamzah wa tadhif. Wa huruful asliyah ya allati tuqabbal bil fa wal ain wal fa wal ain wal lam. Jadi nanti kalau dicontohkan fa'ala, ketika pada fa'ala nanti ada yang dijadikan, yang ditimbang adalah lafaz sona. Sona itu bisa dikatakan salim apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak dikatakan salim? Di mana letak huruf ilatnya? Pada ain fi'ilnya. Seperti itu. Begitupun juga yang lain-lainnya. Seperti itu laqo. Laqo dikatakan salim apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak dikatakan salim? Karena ada huruf ilat. Di mana letak huruf ilatnya? Pada lam fi'ilnya laqo. Dan seterusnya nanti bisa diungkap, dipelajari di kitab. Oh ini gak salim, ini salim, dan yang seterusnya. Nanti bisa kamu praktekkan ketika baca muqarrar atau yang lainnya. Al-Mizan As-Sarfi. Menonton enggak?
baca terus pokoknya ya, sampai selesai. Al-mizan as-sorfi atau barometer sorof atau istilahnya jadi patokan di dalam masalah menimbang. Oh ini seperti ini seperti ini. Istilahnya ya kalau kita gunakan istilah yang agak keren ya, mizan as-sorfi atau barometer yang di sana sesuai sorofnya, sesuai kaidah sorfinya. Wal murad bil muqabalah al muwazanah. Apa yang dimaksud dengan muqabalah? Al murad bil muqabalah adalah al muwazanah, yaitu menimbang atau membandingkan. Wahya an tuqabila huruful mawzun bi hurufil mizan, yaitu membandingkan huruf yang ditimbang dengan timbangannya. Jadi kalau hurufnya seperti ini, maka yang ditimbang harus juga seperti ini. Kalau kamu menimbang lafaz contoh lafaz amala, kamu timbang dengan lafaz dengan wazan fa'lala, itu tidak sesuai. Kamu harus paskan. Kalau fa'lala nanti mauzunnya itu ada dakhroja, ada yang lainnya, ada to'a, ada waswasa dan yang lainnya. Kalau fa'ala ya harus timbangannya yang ditimbang pun harus yang sesuai gitu. Seperti khofa, koma, sona atau yang lain-lainnya, amala, lako dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan timbangannya. Kalau tidak sesuai ya tidak akan pas gitu. Sampai kiamat pun tidak akan pas. Mislu antuqabil an-nun fi nasara bil fa was-sad bil ain war-ra bil lam. Fa tusamma an-nun fa'ul fi'li was-sad ainul fi'li war-ra lamul fi'li. Hal-halnya seperti itulah, gampang. Fa idza aradta an tazida fil mawzun syai'an zadatu aidan fi zina. Ketika kamu ingin menambahkan sesuatu pada mauzun, maka di dalam timbangannya harus ada juga penambahan. Seperti contoh yang suruh ala wazni ya, agar pas itu ya 1 kilo, kamu masih kurang 1 ton, nanti itu tidak pas. Hal-hal seperti itu gambarannya saja. Jadi kalau nanti dari nasoro menjadi yang suruh, maka dia mengikuti wazan fa'ala yaqulu dan seterusnya. Ziyadatil ya fi yaqulu wa qatala ala wazni fa'ala wa akrama ala wazni af'ala bi ziyadatil alif wal wawu fihima wa kadza taqul fi rubai takhraja ala wazni fa'ala bi takriril lam fa tusamma ad-dal fa'ul fi'li wal ha ainal fi'li wal ra lamul fi'li al-ula wal jim lamul fi'li as-saniyah. Wala hadzal qiyas fi sa'iril af'al, dan seperti inilah kias-kiasnya fiil-fiil yang lain. Fayu'baru baru aniz zaid bila dzalika az-zaid illa muddal min ta'il iftial. Maka kalau zaid ya dikatakan zaid kecuali dalam masalah penggantian ta pada contoh iftial. Fa innahu yu'abbaru anhu bit ta'il iftial alladhi huwa al-muddal minhu. Pada contoh iftial itu nanti masih dianggap ta'ul iftial walaupun itu sudah diganti, sudah dirubah la bitta. Nanti contoh ittaro, asalnya ittaro, susah. Orang Arab itu ilatnya tidak mau bengkong-bengkong mereka. Kalau kita kan bebas mau apapun ilatnya. Jadi mereka ittaro, jadi mereka langsung taknya langsung mereka jadikan tok gitu saja. Jadi tidak susah kata mereka, langsung mereka sebut ittar. La bitta alladhi huwa al-muddal fala yuqalu ittarada istalaha ala wazni ifta'ala. Tidak ada wazan ifta'ala, yang ada adalah wazan ifta'ala. Pada contoh ittarada istalaha, itu semuanya untuk wazan apa? Ifta'ala bitta apa bitta? Tidak ada yang bitta. Bal yuqal ala wazni ifta'ala, akan tetapi itu harus diucapkan mengikuti wazan ifta'ala. Limaji'i ifta'ala fi kalamihim wa adamu maji'i ifti'al, karena tidak ada wazan ifti'al. Li'anna al-ifti'al akhaffu min li'anna al-ifti'al bitta akhaf min ifti'al. Tapi kenapa kok pada mauzunnya kok malah menggunakan ta, tidak menggunakan ta? Ya sama kok.
Mereka mengatakan berat, karena berat pada ittorobat yang menggunakan tak, mereka merubah. Nanti ada kaidah tersendiri di dalam masalah hal tersebut. Kenapa kok sampai dirubah? Ya ada alasan karena maksudnya berdekatan antara ini dan ini. Ya maka karena merubah dari sesuatu yang dekat mengambil sesuatu yang jauh itu kan susah gitu kata mereka. Akhirnya ya udah pakai yang dekat aja kata mereka dan lebih simpel gitu. Akhirnya mereka ittorobat tidak menggunakan tak tapi menggunakan to. Itu alasan-alasan di dalam masalah nahwu dan syorah. Wal masir ila ma huwa akhafa aula minal aqs. Wa idza khudifat minal mauzun harfan asqatat minal zinah aidan. Ketika di dalam mauzunnya itu menggugurkan satu huruf, maka di timbangannya pun juga harus dikurangi gitu. Fatakulu fi wazni khud, maka di sana di wazannya di zinanya apa? Ul bihadfil fa. Wa fi wazni kul ful bihadfil ain. Wa fi wazni irmi if'i bihadfil lam. Kenapa kok seperti itu? Ya untuk menimbang bahwasanya ini pas gak nanti. Ketika nanti disamakan. Oh ya ini kamu bisa mengetahui apa ini yang terbuang dari kalimat ini. Ini yang terbuang adalah fa fi'il. Contoh, kamu bisa mengatakan pada lafaz khud yang terbuang adalah fa fi'ilnya, kamu buktikan dengan apa? Wazannya, yaitu apa? Ul. Nanti ada istilah seperti itu. Kamu bisa membuktikan pada contoh kul yang dibuang adalah ain fi'ilnya diwazan dengan full. Dan juga pada lafaz irmi yang dibuang adalah lam fi'ilnya, kamu bisa menimbangnya dengan if. Aslinya adalah if'il gitu. Asalnya if'il kok ditimbang karena lafaz irmi ingin dibuktikan gitu. Lafaz irmi ini ingin dibuktikan apa yang hilang, maka kamu urutkan dari ambil dahulu fi'il madinya, oh ini seperti ini. Terus ketika itu kamu susun lagi menjadi amarnya. Oh ternyata kamu menemukan bahwasanya yang terbuang adalah lam fi'ilnya atau fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya. Itu tujuannya agar supaya kita tahu bahwasanya yang terbuang itu apakah fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'ilnya. Kayak orang kelas luwah kita ya. Wahasiluhu, kesimpulannya annaka idza aradta an ta'rifas salim min ghairihi faqabil fa'ala. Ya jika kamu ingin mengetahui fi'il atau hal tersebut salim atau tidak salim, maka ditimbang dengan lafaz fa'ala. Fa in wujidat fi hurufihi al-asliyah hurfan min hurufil illah wal hamzah wa tad'if fahkum alaihi bi annahu ghairu salim. Ketika kamu menemukan di antara salah satu di antara tiga, baik itu fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il itu ada hamzah atau ada tad'if atau ada huruf illah, maka otomatis kamu simpulkan itu bukan salim atau ghairu salim. Tapi kok tidak ada hal-hal tiga tersebut, maka itu bisa kamu simpulkan bahwasanya adalah hal tersebut salim. Fa in lam tajid biha syai'in min hadza fahkum alaihi bi annahu salim. Masalan, idza qabalta nasara bi fa'ala, ketika kamu bandingkan antara nasara dengan fa'ala, fa nunu nasara fi muqabalati fa'na fa'ala wa saduhu fi muqabalati ainihi wa ra'uhu fi muqabalati lamihi fahkum ala nasara bi annahu salimun id laisa fi hurufihi al asliyah, karena tidak ada di huruf aslinya allati qabalat bi fa'ala, yang ditimbang dengan fa'ala, syai'un min hurufil illah wala minal hamzah, tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah dan tidak ada tad'if. Wa kadzalika daraba wa qatala wa jalasa wa idza qabalta wa ada wa akala. Dan tapi ketika kamu membandingkan lafaz yang lain yaitu wa ada dan akala wa madda, fahkum, maka kamu bisa menyimpulkan, bisa memberikan keputusan, menghukumi ala kulli wahidin minha bi annahu ghairu salim, bahwasanya wa ada dan akala kamu bisa simpulkan ini ternyata tidak salim. Wa kadzalika al kalam fil rubai, dan itu juga pembahasan di dalam masalah fi'il rubai.
Matalan idza qabalta dakhraja bi fa'lala. Seperti contoh kamu ketika membandingkan lafaz dakhraja dengan lafaz fa'lala, fahkum bi annahu salimun. Fa idza qabalta baitara fahkum alaihi bi annahu ghairu salim. Terus lanjut. As-salim indan nahwiyin was sarfiyyin. Ini kita akan membahas perbedaan antara salim menurut dua persepsi, yaitu persepsi nahwiyin dan persepsinya sarfiyyin. Wa inna ma qala wa na'ni bis salim bi isnadil fi'li ila sarfiyyin. Yang kita maksud di sini dengan mengatakan salim adalah yang disandarkan kepada ulama ahli sorab, bukan ulama ahli nahwu. Walam yakul as-salim, walam yakul was-salimu liya'lama anna as-salim inda syarfin ghairu ma inda nahwin. Ya anna as-salim inda syarfin ma dzakarnahu. Karena salim menurut syarfin adalah seperti yang telah kita ungkapkan, kita sebutkan. Wa inda nahwin ma laisa fi akhiri harfil illah. Sedangkan menurut ulama nahwu bahasanya yang dimaksud salim yaitu hanya pada huruf akhirnya saja. Kalau intinya pada huruf akhir tidak berupa huruf illat atau yang lain, intinya sudah salim itu. Walaupun ain atau fa fi'ilnya di sana berupa huruf illat. Sawaun akana fi ghairihi aula. Baik di sana terjadi di yang lainnya atau tidak. Fayakunu nasara saliman inda taifataini. Kalau nasara itu sepakat menurut nahwiyin dan syarfiyyin mengatakan bahwasanya itu salim. Keduanya sepakat karena memang tidak ada huruf illat di awal dan di akhir. Wa roma ghairu salim indahuma. Roma menurut keduanya yaitu nahwiyin dan syarfiyyin itu tidak dikatakan salim karena di akhirnya. Wa ba'a ghairu salim inda syarfiyyin. Sedangkan ba'a ghairu salim inda syarfiyyin wa saliman inda nahwiyin. Karena yang berupa huruf illat hanya pada ain fi'il, tidak pada huruf akhirnya. Waslangko saliman inda syarfiyyin wa ghairu saliman inda nahwiyin. Lafaz islangko itu saliman menurut syarfiyyin tapi tidak salim menurut nahwiyin. Karena apa? Ditemukan padahal kalau ulama sorf itu menimbangnya kan memandang dari segi semuanya. Ternyata pada islangko itu ada huruf illatnya ya. Itu di kalimat itu. Coba koreksi dong. Harus tahu. Islangko ada huruf illatnya. Islangko ada huruf illatnya enggak? Masa terakhir itu apa yang berupa bentuk seperti itu? Ilat ya itu. Ilat. Kenapa kok Sorfin mengatakan itu salim? Apa alasannya? Bi'tibari huruful asli dan muwazanah ada. Makanya ulama sorof itu ada muwazanahnya, ada timbangannya. Kalau ditimbang kok tidak terjadi pada fa'ain dan lam fi'ilnya, otomatis ulama sorof itu mengatakan salim. Maka ini seperti ini islangko itu walaupun ada huruf illat di akhirnya, ko itu kan setelahnya ada alif lainah, alif bengkok itu kalau menurut nahwiyin, karena nahwiyin itu tidak pandang bulu, ketika di huruf akhirnya itu ada sesuatu yang bengkok-bengkok itu mereka langsung bilang oh ini tidak salim gitu loh. Tapi ini berbeda dengan orang sorfiyin. Jadi sorfiyin itu menimbangnya harus dengan wazannya, harus dengan barometernya, yaitu fa'ain dan lam fi'il. Ketika tidak terjadi di sana, otomatis mereka katakan salim. Oke? Paham nggak? Atau bingung malah? Insyaallah kalau nggak paham sekarang nanti juga paham. Amin. Wa inna ma qala ma salimat. Mengapa menggunakan istilah ma salimat duna ma sahha? Liya'lama anna sahih laisa bima'nahu. Karena kamu agar supaya kamu tahu istilahnya liya'lama anna sahih laisa bima'nahu. Karena sahih itu bukan berarti sama dengan seperti salimat. Lianna sahih ma laisa ahadu usulihi khurfi illah. Karena sahih itu yang di sana ma laisa ahadu usulihi illah.
Kalau sahih itu yang di sana permasalahan yang huruf asalnya tidak berupa huruf ilah. Kalau salim itu malah aam, lebih luas, memasukkan huruf ilah, memasukkan tad'ib dan memasukkan hamzah. Dari istilah salim itu lebih umum. Sedangkan sahih, istilah menggunakan sahih hanya tercakup pada permasalahan yang di sana tidak berupa huruf ilah saja. Jadi kalau hal itulah yang membedakan, kenapa kok tidak menggunakan istilah sahih tapi menggunakan istilah salim gitu. Salim itu cakupannya kan ada 3 yang tadi disebutkan, ada hamzah, ada tad'ib dan ada huruf ilah. Kalau sahih ini hanya terfokus pada pada permasalahan huruf ilah saja, yang mana huruf ilah itu ada 3. Paham ya? Wa in kana fi alhamzah wa tad'if fayakunu bainaha wa in kana fihi alhamzah wa tad'if. Walaupun di sana, kalau sahih itu walaupun di sana ada huruf illat ataupun tad'if, itu tetap dikatakan sahih selagi itu tidak berupa huruf illat. Paham ya? Fayakunu bainahuma umum wa khusus mutlak. Maka di sana adalah istilah umum khusus. Fayakunu kullu salimin sahih min ghairi aks. Maka kamu bisa menyimpulkan bahwasanya setiap yang salim itu pasti sahih. Wa minhum man lam yufarriq bainahuma wa arada bis sahih ma arada bis salim. Akan tetapi ada sebagian dari ulama itu yang tidak membedakan antara salim dan sahih, intinya sama. Tapi kalau kita mengikuti bahwasanya kullu salim sahih wa laisa kullu sahih salim. Jadi intinya umum khusus. Wa inna ma wasafa al-huruf bil asliyah. Kenapa istilahnya mensifati huruf itu dengan asliyah? Liya'lama anna zaidah lam takhrujul fi'li anis salamah. Kenapa kok harus ada ibarat penampilan huruf asliyah? Apa tujuannya? Supaya kamu tahu bahwasanya anna zaidah lam takhrujul fi'li anis salamah. Karena apa? Tujuannya supaya kita itu tahu bahwasannya suatu yang menambah tambahan itu tidak mengeluarkan fiil dari hukum bahwa dia itu tetap selamat, itu tetap salah. Seperti contoh tadi Islam kok kita katakan itu salim, padahal kalau kita lihat itu ada huruf ilahnya. Dan juga contoh farroha itu juga ada tad'ifnya. Kenapa kok kita katakan salim juga? Karena kita yang iktibar kita ambil adalah huruf asalnya. Kalau farroha itu ada tambahan ziyadah di harfin wahid, yaitu tad'ifur ra, tad'ifu ain fi'li, atau mendobelkan ain fi'ilnya. Li'anna salim, alasannya apa salim itu? Li'anna salim ma salima minal i'lal. Yang namanya salim itu sesuatu yang di sana selamat dari i'lal. Karena kalau tidak salim, baik itu berupa hamzah tad'if atau huruf ilah, nanti ketika ada kaidah i'lal itu pasti semuanya kena. Tapi kalau yang di sana salim itu akan selamat dari kaidah i'lal. Alam masalimat usulihah al-mu'tabarah karena saliman. Ketika pokok-pokok dasarnya itu selamat, maka itu dinamakan salim. Fayakunu qatala wa akrama wa farroha saliman. Maka pada contoh qatala akrama farroha itu pun juga dikatakan salim. Biziyadatil alif wal hamzah wa tad'if. Walaupun di sana ada ziyadatul alif, hamzah dan tad'if, karena kita mengiktibar pada huruf asalnya, bukan mengiktibar pada ziyadah huruf tambahan, tidak mengiktibar pada huruf tambahannya. Wa inna ma qala bil fa wal ain wal lam. Kenapa kau menggunakan istilah fa ain lam la bil ba wa ta wa ta liya'lama ihtisasi fa ala bil mizan, supaya kita mengetahui kelebihan fa ain lam digunakan di dalam dijadikan barometer. Itu ada kelebihannya. Walidzalika li umumihi lafdhan listimali makharij hurufihi ala makharij ghairihi.
Karena secara umum dipandang dari lafadznya itu mencakup makharijul huruf ala makharijul ghairi, karena makhrajnya fa'ain lam itu semuanya intinya mencakup semua batas-batasan makhraj, makanya dia yang dipilih. Wa maknan li syumulil af'al kullah. Dan kalau dipandang dari segi makna, karena dia itu mencakup setiap pekerjaan apa saja. Kalau kamu katakan pekerjaan, fa'ala kan kerja atau pekerjaan, fa'lan itu pekerjaan. Ketika pekerjaan secara arti itu mencakup pekerjaan apa saja, mau tukang bakso, tukang soto, tukang apapun, itu semuanya adalah pekerjaan. Presiden pun juga pekerjaan dan seterusnya. Liqaul kullu fi'lin fi ma'nahu. Wa inna ma fakka tarkibu hurufihi li'lam adamu ihtitasus sighah li'annahu law qala bi fa'ala bil fatah lihtimali ayyutawaham bil ikhtisas falam tumkin muqabalatu misla alima wa husna. Kenapa kalau di sana kok dilepas satu-satu itu fa'ain lam? Karena kalau hanya mentahsis satu wazan saja, satu barometer saja, contoh menggunakan fa'ala saja, nah nanti kan yang di sana dari segi harokat berbeda, seperti contoh alima itu nanti menimbangnya kemana? Makanya tidak usah yang di sana istilahnya mentahsis pada satu. Jadi fa'ain lam saja dilepaskan satu per satu. Jadi biar bisa buat menimbang ke semua wazan, baik itu wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula dan yang lain-lain